rahim. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada hambanya, sehingga siapapun kita, bagaimanapun dosa yang sudah kita lakukan dalam hidup ini, itu tetap akan diampuni oleh Allah selama manusia itu mau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan demikian, Masya Allah, hikmahnya dengan kita bernikmat Ramadan ini, semua dosa kita itu diampuni oleh Allah. Artinya apa? Bukan berarti kita dianjurkan banyak melakukan dosa, bukan. Ini menjadi satu bukti konkret, ternyata Allah itu sayang banget sama kita. Karena dengan demikian, dengan kita banyak melakukan amal ibadah di bulan suci Ramadan ini, sedikit demi sedikit itu akan menghapuskan dosa kita. Ingat gak ada hadis Nabi yang mengatakan, atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Iringi perbuatan tidak baik menjadi perbuatan yang baik, atau iringi perbuatan yang jahat kepada perbuatan yang baik, insya Allah tamhuha, perbuatan baik itu akan menghapuskan perbuatan yang tidak baik. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan bergaulah dengan sesama manusia dengan pergaulan yang baik. Ini hadis memotivasi kepada kita, membuat kita gembira, karena memang bagaimanapun manusia itu selalu terjerumus kepada dosa, maka dengan perbuatan baik kita insya Allah itu bisa menghapuskannya. Maka dengan puasa kita, dengan hadirnya kita di majelis taklim thalabul ilmi ini habis zuhur, insya Allah bisa menghapuskan dosa yang sudah lewat. Amin. Jadi dengan demikian Allah memberikan fasilitas, memberikan sarana. Kita itu banyak salah, maka Allah berikan solusi. Ketika kita banyak salah, maka diberikan solusi dengan cara memperbaiki diri kita semuanya. Ini satu bukti konkret bahwa Ramadan bukti kasih sayangnya Allah kepada kita. Maka momentumnya di Ramadan ini, banyak-banyaklah perbuatan kebaikan, banyak-banyaklah perbuatan amal-amal soleh. Maka bagaimana cara memperbanyak perbuatan amal kebaikan? Ikut majelis taklim, baca Quran, ya. Makanya kenapa kita dianjurkan tadarus? Itulah hebatnya dalam Islam itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tadarus itu kan artinya saling belajar. Biasanya tadarus ini lebih kelihatan di bulan suci Ramadan. Ya, ini menjadi satu tradisi yang baik lah saya pikir. Tapi memang tradisi yang disebut dengan tadarus itu, yang ideal itu seharusnya satu orang yang baca, yang lain dengerin Pak. Itu namanya tadarus. Ada majelis 5 orang, halaqah 5 orang, satu orang baca, 4 orang yang lain dengerin. Sehingga kalau dengerin itu, nanti kalau ada koreksi, ada yang salah, itu yang dengerin harus memperbaikinya. Itu yang namanya tadarus. Ada praktek yang aneh di masyarakat. Kalau yang namanya tadarus, 5 orang, 1 orang, semua orang baca Quran. Jadi pantas satu hari bisa 5 juz. Jadi main borongan, Bapak baca 1 juz, Bapak 1 juz, jadi 5 juz. Jadi semuanya baca Quran. Kalau seperti ini tadarus, ini keliru. Seharusnya kalau yang namanya tadarus, satu orang baca, yang lain dengerin. Bisa bayangkan Bapak Ibu, kita ini kalau baca sendiri atau baca rame-rame Al-Quran itu pasti semuanya benar. Benar ya Pak ya? Kita baca Quran di rumah sendiri, pasti yakin saya benar semua. Kenapa? Karena nggak ada yang memperingatkannya. Itulah hebatnya membaca Al-Quran itu. Jadi kita yang baca mendapat pahala, yang mendengar mendapat pahala. Apalagi kalau salah, tolong dikritik. Arti dikritik, diperbaiki. Itu yang namanya tadarus sebenarnya. Jadi 5 orang ada satu majelis, 1 orang baca, yang lain dengerin. Pak, itu salah, diperbaiki. Itu yang cakep sebenarnya. Maka oleh karena itu, ini manfaatkan di bulan suci Ramadan ini.
Dengan membaca Al-Quran ini insya Allah dosa mulut kita, dengan mendengarkan baca Quran, dosa telinga kita itu bisa diampuni oleh Allah. Dengan membaca Al-Quran insya Allah dosa tangan kita ini bisa diampuni oleh Allah. Tanpa terasa tangan ini banyak salah dan dosanya Bapak Ibu. Maka oleh karena itu, inilah bulan kasih sayang Ramadan. Sehingga ketika kita berpuasa dan mengamalkan amal ibadah di Ramadan, Allah hapuskan dosa kita sebelumnya. Amin. Ini pertama. Yang kedua, bukti sayangnya Allah dengan adanya bulan suci Ramadan ini adalah diturunkannya Al-Quran. Al-Quran dalam surah Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Di bulan suci Ramadan inilah diturunkannya Al-Quran. Sehingga apa? Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan. Ini bukti kasih sayangnya Allah kepada kita. Kalau sudah diturunkannya Al-Quran di bulan suci Ramadan, saya sudah pesankan di prolog tadi, di awal tadi, ayo rajin baca Quran. Baca Quran itu boleh mau mencapai target, tapi jangan melupakan substansinya. Kadang kita mau cepat khatam tapi lupa substansi baca Quran, sehingga bacaannya, fasohahnya, tajwidnya itu kadang keliru. Ya, makanya luar biasa baca Al-Quran itu penghargaan, apresiasi Allah terhadap qiraatul qari Al-Quran itu luar biasa. Satu huruf kita baca itu pahalanya 10. Kalau benar yang kita baca pahalanya ditambah 10. Udah kita baca, kita paham artinya ditambahi 10. Udah kita baca, kita pahami artinya ditambahin lagi dengan amal kebaikan sesuai dengan apa misi yang ada di Al-Quran ditambahi 10. Maka betul kata Nabi, kata Al-Quran, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang berbuat baik satu kebaikan, pahalanya 10. Oleh karena itu, buktinya sayangnya Allah di bulan suci Ramadan itu diturunkannya Al-Quran untuk kita. Al-Quran diturunkan untuk kita bukan hanya sekedar proses turun menurun. Bagaimana turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad, yang esensinya adalah mari kita niatkan, mari kita biasakan menjadi min ahlil Quran. Apa ahlil Quran? Orang yang senantiasa cinta kepada Al-Quran. Maksudnya realnya dibaca Al-Quran itu. Alhamdulillah sekarang IT sudah luar biasa. Jadi Al-Quran itu tak mesti pakai mushaf lagi. Walaupun tentu beda. Kalau cerita pahalanya, mana yang lebih bagus, baca Quran pakai mushaf ketimbang baca Quran yang ada di handphone? Ya itu paling bagus baca Quran yang pakai mushaf Al-Quran. Kenapa? Karena memegang Al-Qurannya sendiri, otentik yang asli, itu juga menjadi nilai kebaikan. Makanya terjadi perdebatan di kalangan ulama fikih, memegang Al-Quran tanpa berwudu boleh atau tidak. Nah di situ nanti perdebatan akademiknya. Tapi kalau membaca Al-Quran di handphone itu ya gak masalah, karena yang kita baca itu Al-Quran yang ada di handphone. Yang kita pegang kan handphone Pak, bukan Al-Quran. Jadi oleh karena itu, dengan sekarang ini sebenarnya menjadi satu hal kebaikan bagi kita. Dengan sekarang ini kita banyak momen, banyak hal yang bisa kita lakukan dalam rangka untuk membaca Al-Quran. Ayo di bulan Ramadan ini kita rajin baca Quran, ya, tadarus Al-Quran di rumah. Ajak anak-anak kita, ajak istri, suami dan segala macam dalam rangka untuk mencintai Al-Quran. Karena apa? Di bulan suci Ramadan ini Allah sayang banget kepada kita, diturunkannya Al-Quran. Yang ketiga, bukti sayangnya Allah diturunkannya ataupun adanya di bulan suci Ramadan ini apa? Adanya yang disebut dengan Lailatul Qadar. Masya Allah. Selain Lailatul Qadar, selain Ramadan, Lailatul Qadar itu tidak ada. Yang ada di bulan suci Ramadan. Apa hikmah Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Bahwa Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Ini menjadi apa?
bahwa kalau kita pandai menggunakan hikmah momentum Ramadan ini, usia kita, apapun yang kita lakukan dalam kebaikannya itu, insya Allah seperti kita akan mendapatkan 1000 bulan. Maka sebenarnya kita bersyukur Bapak Ibu menjadi umatnya Nabi Muhammad. Usianya nggak perlu panjang, tapi dengan usia yang ada yang sekarang ini, yang sudah diberikan Allah, kalau kita pandai menggunakan hikmah momentum apapun di dunia ini, insya Allah pahalanya sangat luar biasa. 3 hal ini yang sudah saya sampaikan dalam rangka bukti konkret sayangnya Allah dengan adanya bulan suci Ramadan. Pertama, bahwa dosa kita itu diampuni Allah masa lalu. Yang kedua, diturunkannya Al-Quran. Yang ketiga, adanya Lailatul Qadar di bulan suci Ramadan ini. 3 hal ini membuktikan bahwa Allah itu sayang banget. Allah sayang banget kepada kita sebagai makhluknya, sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pesan saya melalui mimbar tausiah zuhur kali ini, jangan sia-siakan Ramadan ini. Jangan kita biarkan Ramadan ini berlalu dengan biasa-biasa saja. Perbuatlah satu kebaikan. Insya Allah dengan satu kebaikan itu akan menghapuskan dosa yang sudah kita lakukan. Jangan sia-siakan Bapak Ibu momentum Ramadan ini. Terus berusaha menjadi orang yang baik. Menjadi orang yang baik itu adalah menjadi orang yang produktif. Apalagi di momentum Ramadan ini. Begitu mulianya Ramadan, walaupun hari ini hadisnya bermasalah ya. Kata ada dalam satu pernyataan itu, tidurnya orang puasa itu adalah ibadah. Ini sebetulnya hadisnya bermasalah. Tapi saya mengambil ininya aja, apa substansinya. Ramadan itu begitu hebatnya, tidur aja pun dapat nilai pahala. Tidur saja. Apalagi kalau Ramadan itu jangan banyak tidur, dengan banyak amal-amal ibadah. Jadi kalau kita akan kebalik mengambil hadis ini sehingga puasa Ramadan banyak tidur. Nah ini jadi masalah sebenarnya. Walaupun tuh riwayatnya bermasalah ya. Ada yang mengatakan dhaif, ada yang maudhu. Bahkan hadis maudhu itu maksudnya hadis kaki 5, hadis KW, hadis hoaks gitu ya. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ada dialog Pak ya. Ada share, informasi, diskusi di antara kita semuanya. Sebelum saya akhiri tausiah di siang yang berbahagia ini, silakan Pak, Ibu, kalau ada yang mau bertanya silakan.